Bab 66, Qin Gang tersenyum penuh hormat dan berkata, Tuan Ye, kebaikan Anda yang besar kepada keluarga Qin tidak akan pernah dilupakan oleh Qin. Saya sedikit terburu-buru hari ini dan saya tidak punya waktu untuk bersiap. Bolehkah saya mengundang Tuan Ye untuk datang ke keluarga Qin besok? Qin ada di sini selenggarakan perjamuan di rumah dan hibur Tuan Ye secara pribadi. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Tidak perlu, ada hal lain yang harus kulakukan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata, masalah hari ini, saya melakukannya demi perbuatan baik Anda. Saya tidak ingin membuat terlalu banyak publisitas, mengerti? Qin Gang terkejut, dan mengangguk lagi dan lagi, Qin mengerti. Tuan Ye akan membutuhkan keluarga Qin di masa depan, datang saja ke Qin. Setelah berbicara, dia buru-buru menyerahkan kartu nama berlapis emas dengan nomor ponsel pribadinya di atasnya. Ye Chen mengambilnya tanpa melihatnya, berbalik dan membawa lelaki tua itu keluar dari sini. Dan Qin Gang terus memperhatikan kedua orang itu menghilang, lalu menatap tajam ke arah Qin Aodong, dan berkata dengan marah, di Jinling, ketika kamu melihat Tuan Ye, kamu harus membungkuk dengan hormat dan menyapaku, dan jangan menimbulkan masalah bagi saya. Qin Aodong berkata dengan sedih, saya tidak tahu apakah saya dapat menyinggung perasaan seorang guru bahkan jika saya pergi ke jalan untuk membeli sesuatu. Qin Aoxue di samping memasang wajah dingin, mengertakkan gigi saat dia melihat Ye Chen pergi. Meskipun dia sangat mengagumi Ye Chen, dia jelas masih membenci Ye Chen karena telah menendang pantatnya. Bagi seorang gadis yang sombong, hal semacam ini tidak bisa dimaafkan. Qin Gang menghela nafas dan menghiburnya, Nak, jangan balas dendam pada Tuan Ye, sekarang keluarga kita mengandalkan Tuan Ye. Bisakah dia benar-benar bekerja? Gumam Qin Aodong. Qin Gang memarahi, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Qin Aodong mengecilkan lehernya, tidak berani mengatakan lebih banyak. Aoxue Qin menghentakkan kakinya dengan kesal, dan berkata, aku tahu ayah. Aku tidak akan memprovokasi dia. Memikirkan rasa sakit di tubuhnya, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Sayang sekali, Qin Gang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aoxue bertanya dengan heran, sayang sekali. Qin Gang meliriknya sebelum berkata, sayang sekali Tuan Ye sudah menikah, jika tidak, menurutku kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Qin Aoxue sangat kesal. Dalam perjalanan pulang, Xiao Changkun masih sangat takjub. Kepala keluarga Qin yang bermartabat sangat menghormati menantu laki-lakinya. Ye Chen, apakah yang kamu katakan pada Qin Gang benar? Xiao Changkun bertanya-tanya, menantunya menjadi semakin seperti pembohong. Ye Chen terkekeh, dan berkata, setengah benar, setengah salah, tidak semua penipu suka mempermainkan misteri. Xiao Changkun terkejut setelah mendengar ini, dan menegur dengan panik, brengsek. Kamu berani berbohong kepada keluarga Qin, dan bahkan menerima gelang yang begitu berharga dari mereka. Jika kamu berbalik dan mencari tahu, apa yang akan kamu lakukan jika mereka datang kepadamu? Jangan ikut campur rumah kita. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mengembalikan gelang itu kepada mereka adalah masalah besar. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, apakah mereka masih bisa membunuhku? Xiao Changkun menghela nafas, jelas khawatir, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak punya pilihan lain selain bertaruh. Mungkinkah trik dukun Ye Chen benar-benar berhasil? Setelah kembali ke rumah, Ye Chen pergi ke kamar tidur dan mengeluarkan batu, kedamaian dan kekayaan yang dia terima dari Zhang Ermao. Dan pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya dari batu. Ye Chen tiba-tiba merasakan ledakan kehangatan, dan seluruh dada serta perutnya terasa sangat nyaman. Segera, lapisan keringat, bercampur dengan kotoran hitam, dikeluarkan dari tubuh, dan tubuh terasa sangat rileks. Setelah beberapa saat, Ye Chen merasakan ada gelombang energi di tubuhnya yang bergerak. Ini auranya. Ketika dia melihat batu itu lagi, Ye Chen menemukan bahwa batu itu telah kehilangan auranya, seperti batu biasa. Ye Chen mulai berlatih metode perbaikan rantai yang dicatat dalam 9 Suan Tianjing, tetapi dia tidak dapat menarik energi spiritual darinya. Ye Chen hanya bisa memasukkan kembali batu itu ke dalam sakunya, secara intuitif. Dia merasa benda ini luar biasa, tetapi karena dia tidak dapat menelitinya saat ini, dia hanya bisa menunggu budidayanya meningkat nanti. Merasa lengket di sekujur tubuhnya,
Ye Chen buru-buru berlari untuk mandi. Setelah mandi, waktu sudah lewat jam 5 sore. Istrinya Xiao Churan meneleponnya. Di telepon, Xiao Churan memberitahu Ye Chen bahwa dia sedang mendiskusikan detail proyek di Emgrand Group. BMW 760 yang dibelikan Ye Chen untuknya diubah menjadi 520. Hari ini kebetulan ada pembatasan. Dia tidak mengemudi dan ingin Ye Chen akan mengemudikan 530 milik ayah mertuanya. Emgrand Group menjemputnya. Ketika istrinya menelepon, Ye Chen tentu saja menurutinya. Jadi saya segera meminta kunci mobil kepada ayah mertua saya, dan pergi ke bawah menuju Emgrand Group. Setelah tiba di bawah, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Churan. Xiao Churan tidak menjawab, tapi dengan cepat membalas pesan WeChat-nya. Ye Chen, aku masih rapat dengan tim proyek, kamu bisa menungguku di bawah, terima kasih atas kerja kerasmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Setelah Ye Chen membalas Xiao Churan, dia merokok di luar mobil dan menunggu. Saat ini, Wang Dongsui, wakil ketua Emgrand Group, meneleponnya dan bertanya, "Guru, apakah Anda sudah pernah ke Emgrand Group?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" Wang Dongsui berkata, "Saya di kantor dan saya bisa melihat mobil Anda." Ye Chen mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu butuhkan dariku?" Wang Dongsui berkata, "Nyonya muda masih dalam rapat, dan mungkin memerlukan waktu cukup lama, jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu. Jika Anda punya waktu, saya ingin melaporkan kepada Anda tentang pekerjaan saya baru-baru ini." Ye Chen berpikir sejenak, dia tidak bertanggung jawab atas grup Emgrand akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa mengabaikan bisnis grup tersebut, jadi dia berkata, "Baiklah kalau begitu, tunggu saja, saya akan segera datang." Wang Dongsui berkata, "Kalau begitu Anda langsung pergi ke kantor Anda, saya akan melapor kepada Anda di kantor Anda." Bagus. Setelah menutup telepon, Ye Chen masuk ke gedung, naik lift, dan langsung menuju kantor ketua di lantai paling atas. Ketika dia keluar dari pintu lift dan berjalan menuju kantor, sebuah pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Dong Ruolin berencana pergi ke kamar mandi saat ini, tetapi tanpa diduga, begitu dia keluar, dia melihat sosok yang dikenalnya dari belakang. Dia tidak menyadari bahwa sosok ini adalah Ye Chen, tetapi merasa bahwa sosok ini sangat mirip dengan orang kaya tingkat dewa di Douyin. Mungkinkah ketua yang selalu ingin kutemui akhirnya datang? Dong Ruolin segera menjadi bersemangat. Lagi pula, tujuan mendasar kedatanganku ke Jinling dan Emgrand Group adalah untuk mendekati ketua misterius ini, dan kemudian mencoba menjadikan diriku wanitanya. Dengan cara ini, seluruh keluarga Dong dapat diangkat ke level yang lebih tinggi. Ini adalah misi yang dipercayakan kepadanya oleh seluruh keluarga, dan juga merupakan rezeki seluruh keluarga pada dirinya sendiri. Namun, Dong Ruolin juga sangat tertekan. Dia telah berada di sini selama berhari-hari, tetapi dia bahkan belum melihat wajah ketua. Bagaimana hal ini bisa berkembang ke arah jangka panjang dengan ketua? Jadi, melihat kembalinya ketua sekarang, Dong Ruolin sangat bersemangat. Dia dengan cepat berjalan beberapa langkah dan mengikuti Ye Chen, ingin menyusul dan menyapa Ye Chen, lalu memperkenalkan dirinya. Bab 67. Ye Chen mendengar langkah kaki di belakangnya, menatap kaca di sebelahnya dari sudut matanya, dan tiba-tiba menemukan bahwa Dong Ruolin mengikuti di belakangnya. Ups. Jika Dong Ruolin mengenali dirinya di sini, dia pasti akan mengira bahwa dia adalah ketua Emgrand Group. Dia bahkan mungkin menganggap dirinya sebagai tuan muda dari keluarga Ye. Ini sangat buruk. Jadi, melihat Dong Ruolin hendak menyusul, dia segera mempercepat langkahnya, menghindar ke kantor ketua, dan mengunci pintu di belakangnya. Dong Ruolin tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mempercepat langkahnya, dan ketika dia menyadari bahwa dia ingin mengejar, pihak lain sudah memasuki kantor. Melihat Ye Chen memasuki kantor, Dong Ruolin sangat kecewa, dan bergumam dengan suara rendah, "Aneh, mengapa ketua ini sepertinya sengaja menghindariku?" Memikirkan hal ini, dia masih tidak menyerah, melangkah maju dan mengetuk pintu, dan berkata, "Hai, ketua, saya Dong Ruolin, direktur administrasi baru, dan ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Ye Chen dengan sengaja merendahkan suaranya dan menjawab, "Sudahkah Anda melapor ke Wang Dongsui?" "Perusahaan tidak mengizinkan pelaporan lompatan kata, tahukah Anda?" "Maaf ketua, saya lupa." Dong Ruolin menjadi gugup untuk beberapa saat, berpikir ketua ini sangat galak.
Apakah dia sangat marah atas perilakunya yang melompati laporan, atau apakah dia tidak ingin melihat dirinya sendiri sama sekali? Namun, Dong Ruolin tidak berani berada di depan kantor Ye Chen sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Ye Chen akhirnya menghela nafas lega saat mendengar langkah kaki Dong Ruolin semakin menjauh. Dia hampir dikenali olehnya, itu sangat berbahaya. Memikirkan fakta bahwa saya harus datang ke M Grand Group di masa depan, dan Dong Ruolin sekarang adalah direktur administrasi M Grand Group dan kantornya berada di lantai yang sama dengannya. Dengan cara ini, kemungkinan terkena serangannya di masa depan terlalu tinggi. Tepat pada waktunya, Wang Dongsue datang untuk melapor kepadanya saat ini. Ye Chen berkata padanya, "Dongsue, kamu bisa mengatur sesuatu untukku." Wang Dongsue mengangguk, "Tuan muda, beritahu saya." Ye Chen berkata, "Bantu aku mengubah posisi Dong Ruolin." Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Di perusahaan kita, posisi apa yang tidak perlu selalu berada di kantor?" "Penjualan, bisnis," Wang Dongsue menjawab. Kedua posisi ini sering digunakan untuk menjalankan bisnis, dan pada dasarnya mereka tidak ada di perusahaan. "Oke," Ye Chen mengangguk dan berkata, "kalau begitu pindahkan dia menjadi direktur penjualan." "Tidak masalah, saya akan mulai membuat pengaturan ketika saya kembali lagi nanti." Wang Dongsue setuju. Setelah itu, Wang Dongsue melaporkan kepada Ye Chen situasi terkini perusahaan. Kini, proyek Hotel Bintang 6 baru M Grand Group telah dimulai. Lokasinya terletak di kaki Gunung Qingcheng, dengan pemandangan indah dan lingkungan elegan. Setelah hotel ini selesai dibangun, ini juga akan menjadi hotel bintang 6 pertama di Jinling yang sangat mewah. Bisnis terkait perhotelan berjalan sangat lancar, diharapkan selesai dalam waktu 2 tahun dan mulai digunakan dalam 2,5 tahun, dan pada saat itu pendapatan M Grand Group akan naik ke tingkat yang baru. Ye Chen kemudian menginstruksikannya, "Jika istri saya melakukan pekerjaan dengan baik dan memiliki waktu luang, Anda dapat memberinya lebih banyak bisnis dari M Grand Group." Wang Dongsue segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda, saya pasti akan melakukannya." Melihat istrinya akan menyelesaikan pertemuan, Ye Chen berkata kepada Wang Dongsue, "Pergi dan panggil Dong Ruolin ke kantormu sekarang, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap pergi." Wang Dongsue buru-buru mengangguk, kembali ke kantornya, dan menelepon Dong Ruolin. Mendengar Wang Dongsue ada hubungannya dengan dia, Dong Ruolin segera pergi ke kantornya. Saat ini, Ye Chen bergegas turun. Begitu dia turun, dia melihat Xiao Churan berjalan keluar dengan wajah lelah. Xiao Churan jelas kelelahan karena kerja sama tersebut, dan berkata tanpa daya, "Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan sekarang, saya tidak bisa sibuk." Marven Ye bertanya dengan sedih, "Haruskah saya membagi sebagian pekerjaan? Atau tidak melakukannya sama sekali?" "Itu tidak bisa dilakukan," Xiao Churan berkata, "saya baru saja menjadi direktur belum lama ini, dan yayasan saya masih belum stabil. Saya harus bekerja lebih keras, jika tidak, sepupu saya pasti akan memanfaatkannya." Memikirkan Xiao Hailong, Xiao Churan mau tidak mau merasa kesal untuk beberapa saat. Orang ini sangat menyebalkan, selalu menentang dirinya sendiri, dan selalu suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Xiao Churan memejamkan mata dan beristirahat di dalam mobil, dan Ye Chen berkonsentrasi mengemudi tanpa mengganggunya. Saat ini, di kantor Wang Dongsue, Wang Dongsue memberitahu Dong Ruolin tentang penunjukan baru itu. Dong Ruolin sedikit terkejut. "Belum lama ini saya menerima pekerjaan sebagai direktur administrasi, tapi sekarang saya beralih ke bagian penjualan. Mengapa?" Wang Dongsue menjelaskan kepadanya, "Saya pikir Anda sangat mampu, dan terlalu kecil bagi Anda untuk melakukan pekerjaan administratif di perusahaan, dan saya melihat resume Anda mempelajari manajemen bisnis dan pemasaran di perguruan tinggi, dan penjualan adalah yang terbaik. Cocok untuk posisi Anda, dan penjualan lebih penting bagi perusahaan. Jika Anda melakukan pekerjaan ini dengan baik, Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik." Wang Dongsu tidak berbicara omong kosong. Posisi penjualan jauh lebih penting daripada administrasi. Penjualan adalah departemen tempat perusahaan benar-benar menghasilkan uang. Administrasi adalah pengurus rumah tangga perusahaan, yang bertanggung jawab atas hal-hal sepele. Dong Ruolin tidak terlalu memikirkannya, sebaliknya,
dia merasa jika dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik di bidang penjualan dan memberikan keuntungan nyata bagi perusahaan, maka ketua harus lebih memperhatikan dirinya sendiri di masa depan. Jadi, ini hal yang baik untukku. Meninggalkan kantor Wang Dongsui dengan gembira, hal pertama yang dilakukan Dong Ruolin adalah menelepon sahabatnya Xiao Churan. Begitu panggilan telepon dilakukan, dia berkata dengan penuh semangat, "Churan, saya telah dipindahkan menjadi direktur penjualan." "Benarkah?" Xiao Churan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata, "Ini benar-benar hebat. Kamu adalah seorang sales talent, dan kamu terlalu berbakat untuk menjadi administrator. Sekarang kamu memiliki lebih banyak ruang untuk bermain, dan seharusnya begitu segera kamu dapat melakukan hal-hal hebat." Hihi, Dong Ruolin juga sangat senang, dan berseru, "Mengapa kita tidak makan malam bersama untuk merayakannya? Kamu mengundang Ye Chen." Xiao Churan berkata dengan malu-malu, "Kita berdua akan segera pulang. Sejujurnya, aku sangat lelah hari ini. Bagaimana kalau kita merayakannya bersama di lain hari?" Dong Ruolin tahu bahwa Xiao Churan telah bekerja keras akhir-akhir ini, jadi dia buru-buru berkata, "Ya. Kamu telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini, sering bekerja lembur dan mengadakan rapat. Bagaimana kalau ini, kamu kembali dan istirahat yang baik, dan kami akan berkumpul setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu." "Oke," Xiao Churan berkata, "setelah aku selesai bekerja sebentar, ayo makan, minum, dan bersenang-senang bersama." Dong Ruolin tersenyum dan berkata, "Itu kesepakatan." Setelah menutup telepon, Dong Ruolin merasa sedikit kecewa. "Saya tidak punya banyak teman sejati di Jinling, satu-satunya teman baik adalah Xiao Churan. Sekarang saya telah dipindahkan ke posisi direktur penjualan, panggungnya lebih besar, yang merupakan kesempatan bagus untuk membuktikan diri, tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun untuk merayakannya." Saat dia menghela nafas dan mendesah, telepon tiba-tiba berdering. Xiao Hailong lah yang menelepon. Bab 68. Melihat bahwa itu adalah Xiao Hailong yang menelepon, Dong Ruolin tidak mau menjawabnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Hailong, dan dia dapat melihat bahwa motif Xiao Hailong tidak lebih dari ingin dekat dengan dirinya sendiri dan mencapai tujuan untuk menarik dirinya sendiri. Namun, dia sebenarnya tidak tertarik pada orang seperti itu, jadi dia langsung menutup telepon. Tapi Xiao Hailong bertahan, dan setelah beberapa kali berturut-turut, Dong Ruolin mengambilnya tanpa daya, dan bertanya dengan dingin, "Hailong, apa yang kamu lakukan?" Xiao Hailong buru-buru berkata, "Ruolin, kudengar kamu telah dipindahkan ke direktur penjualan." Dong Ruolin bertanya dengan heran, "Mengapa kamu mendapat informasi yang begitu baik?" Xiao Hailong tersenyum dan berkata, "Kebetulan saya punya beberapa teman yang bekerja di M Grand Group Anda, dan mereka bilang mereka menerima janji baru dari perusahaan, jadi mereka memberi tahu saya." "Ya," kata Dong Ruolin, "itu memang direktur penjualan." "Selamat, selamat," Xiao Hailong berkata dengan penuh semangat. "Posisi ini adalah posisi dengan kekuatan nyata, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Kamu benar-benar beruntung kali ini." Dong Ruolin berkata datar, "Terima kasih." Xiao Hailong berkata lagi, "Dengar, Ruolin, sudah lama sejak kamu datang ke Jinling. Waktu sebelumnya di Tianxiang Mansion sangat tidak menyenangkan. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku ingin mentraktirmu makan lagi. Hari ini tepat. Ini adalah hari yang membahagiakan bagi Anda untuk dipindahkan ke posisi direktur penjualan lagi, dan itu harus dirayakan. Bagaimana menurut Anda?" Dong Ruolin menolak dengan sopan, "Tapi aku mungkin harus bekerja lembur malam ini." Xiao Hailong berkata, "Ruolin, kegembiraan besar harus dirayakan tepat waktu, jika tidak, kamu tidak akan bisa merasakan kegembiraan seperti ini besok, dan kamu tidak punya banyak teman di Jinling, jadi menurutku lebih baik bagi kita untuk mencari tempat merayakannya. Teleponlah orang lain, diamlah, bagaimana menurutmu?" Dong Ruolin sedikit terharu. Sejujurnya, dia sangat ingin merayakannya. Namun, Xiao Churan tidak bisa datang, dan dia tidak tahu harus merayakannya dengan siapa untuk sementara waktu. Sekarang Xiao Hailong mengambil inisiatif untuk menelepon, itu bisa dianggap memberi dirinya pilihan. Meskipun Xiao Hailong agak munafik, dua orang merayakannya lebih baik daripada satu orang. Memikirkan hal ini, Dong Ruolin berkata, "Kalau begitu, masukkan." "Oke, saya sudah membuat reservasi di Hotel Jinling. Saat Anda tiba, laporkan saja nama saya." Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan ke sana sebentar lagi."
Dong Ruolin meninggalkan perusahaan dan naik taksi ke Hotel Jinling. Meskipun tempat ini tidak sebagus Tianxiang Mansion, tempat ini dapat dianggap sebagai hotel yang relatif top di Jinling. Saat ini, Xiao Hailong mengenakan setelan jas, memotong rambut berminyaknya, dan berdiri di depan pintu dengan sikap bermartabat, menunggu Dong Ruolin. Namun, perban di tangannya benar-benar menghancurkan suasana yang sengaja ia ciptakan. Dong Ruolin mengenakan pakaian kasual di bagian atas tubuhnya dan jeans di bagian bawah tubuhnya. Dia tampak awet muda, dan saat dia turun dari mobil, dia menarik semua mata. Xiao Hailong dan Yu Rongyan bergegas menyambutnya, dan berkata, "Ruolin, kamu sangat cantik hari ini, silakan masuk dengan cepat, semuanya sudah siap." "Terima kasih," Dong Ruolin tersenyum sopan. Keduanya duduk, dan segera makanan disajikan. Xiao Hailong meminta pelayan untuk membawakan sebotol anggur merah terbaik, dan memujinya, "Ruolin, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, kamu harus minum anggur untuk merayakannya." Dong Ruolin buru-buru berkata, "Aku tidak akan minum anggurnya, ayo kita minum." Bagaimana itu bisa dilakukan? Xiao Hailong awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membuat Dong Ruolin mabuk untuk melihat apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk menyerang, tapi Dong Ruolin menolak untuk minum begitu dia muncul, yang membuatnya sangat kecewa. Dong Ruolin melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf, Hailong, aku merasa tidak enak badan, aku benar-benar tidak ingin minum, ayo minum lagi jika ada kesempatan lain kali." Faktanya, Dong Ruolin mungkin bisa mengetahui niat Xiao Hailong, dan dia memiliki rasa perlindungan diri yang kuat, jadi dia memutuskan untuk tidak minum dengan Xiao Hailong malam ini. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, Xiao Hailong tidak dapat menahan perasaan tertekannya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, dan berkata, "Jika kamu tidak minum, jangan meminumnya." "Hal yang sama berlaku untuk kami, untuk minum." Dong Ruolin mengangguk, "Terima kasih atas pengertiannya." Pada saat ini, duduk di meja di sebelah mereka, seorang pemuda sopan sedang menatap Dong Ruolin tanpa henti. Setelah Dong Ruolin masuk, dia tertarik dengan penampilan dan temperamen Dong Ruolin. Menurutnya, wanita ini sungguh cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri yang turun ke dunia. Setelah mengamati beberapa saat dan menemukan bahwa wanita dan pria di seberangnya sepertinya bukan sepasang kekasih, pemuda tersebut memutuskan bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri, berjalan ke meja Dong Ruolin dan Xiao Hailong, dan berkata kepada Dong Ruolin, "Nona, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak kamu memasuki restoran. Aku ingin tahu apakah kamu ingin tinggal. Berikan saya informasi kontak." Dong Ruolin tertegun sejenak. "Saya benar-benar tidak menyangka ketika saya sedang makan di sini, saya akan bertemu dengan seseorang yang memulai percakapan." Xiao Hailong juga sangat marah. "Sial, dari mana datangnya si idiot itu? Tidakkah kamu melihat dirimu menjemput gadis-gadis? Beraninya dia datang menjemput gadisnya, apakah ini mendekati kematian?" Jadi, sebelum Dong Ruolin dapat berbicara, dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di meja kami?" Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya sedang berbicara dengan wanita ini, apa hubungannya dengan Anda?" Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Dong Ruolin lagi, "Nona, aku baru saja menatapmu lama sekali, dan aku tidak ingin mengambil kebebasan untuk datang mengganggumu, tapi aku sangat tertarik padamu, dan aku khawatir aku akan melewatkan kesempatan ini, jadi mohon maafkan aku." Xiao Hailong segera meledak saat ini. "Sial, anjing macam apa yang berani merebut wanita darinya?" Maka dia langsung mengumpat, "Aku peringatkan, sebaiknya kamu minggir. Kalau kamu berani bicara terlalu banyak atau mengintip, aku akan mencungkil mata anjingmu." Pemuda itu menoleh ke arah Dong Ruolin dan bertanya, "Pacarmu?" Dong Ruolin menggelengkan kepalanya. Kemudian pemuda itu menoleh untuk melihat ke arah Xiao Hailong, dan berkata, "Karena kamu bukan pacarnya, tidak ada hubungannya denganku untuk mengakui kecantikan ini, kan?" Xiao Hailong mencibir dan berkata, "Aku tidak suka kamu mengawasinya, jadi kamu tidak bisa." Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tampak sangat hebat." Xiao Hailong mencibir dan berkata, "Nak, aku dari keluarga Xiao. Jika kamu berakal sehat, menjauhlah dan jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri." Dong Ruolin merasa sedikit jijik. Dia tidak pernah menyukai pengakuan langsung pemuda itu. Kedua, saya tidak suka sikap Xiao Hailong yang menjadi orang nomor satu di dunia. Pada saat ini, ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah.
dia menatap Xiao Hailong dan berkata dengan dingin, "Apa? Si keluarga Xiao itu, siapa kamu? Aku memperingatkanmu, jangan berpura-pura menjadi kekuatan sialan bersamaku, atau aku akan membiarkanmu pergi. Masuk, berbaring dan keluar." Xiao Hailong segera mengertakkan giginya, merasa sangat marah di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang berani mempermainkan dirinya sendiri. Pertama kali saya mengundang Dong Ruolin makan malam, saya kehilangan muka sekali. Jika saya tidak menunjukkan warna padanya kali ini, dan jika saya kehilangan muka di depan Dong Ruolin lagi, percuma saja mengejarnya. Memikirkan hal ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil botol anggur di atas meja dan mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan sepanjang waktu? Kamu mencari kematian." Lagi pula, sebuah botol dilemparkan ke kepala pemuda itu. Dengan suara keras, darah mengalir dari lawan. Bab 69. Ketika pemuda itu dipukul, dia menjadi pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Orang-orang di sekitar juga dikejutkan dengan kedatangan sebotol wine yang tiba-tiba. Xiao Hailong menatap pemuda berdarah itu, dan berkata sambil mencibir, "Jika kamu tidak tersesat, aku akan mematahkan kakimu juga." Pemuda itu mengertakkan gigi, menutupi kepalanya dan berkata, "Oke, kamu punya nyali, tunggu saja aku." Setelah selesai berbicara, pemuda itu memegangi kepalanya yang hancur dan segera berlari keluar. Xiao Hailong tersenyum menghina, dan berkata, "Bodoh, beraninya sampah mengancamku. Aku bahkan tidak bertanya, siapa yang aku, Xiao Hailong, takuti." Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja berkata kepada Dong Ruolin dengan wajah bangga, "Ruolin, lalat seperti itu ada di mana-mana, jangan terpengaruh olehnya, ayo terus makan, jangan khawatirkan dia." Dong Ruolin sedang dalam suasana hati yang buruk setelah diganggu seperti ini, jadi dia mengangguk dan tidak berbicara. Saat makan, Xiao Hailong ingin menghidupkan suasana beberapa kali, tapi Dong Ruolin tidak peduli sama sekali. Di matanya, Xiao Hailong tidak hanya tidak kompeten, tapi juga sedikit terlalu ceroboh. Pria seperti itu tidak bisa menatap matanya sama sekali. Xiao Hailong berpikir bahwa Dong Ruolin akan ditundukkan oleh kejantanannya jika dia langsung meniduri si idiot itu di depan Dong Ruolin, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Dong Ruolin tampak sedikit lebih menjijikkan dan muak padanya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Tanpa diduga, Dong Ruolin tidak menyukai pria yang menggunakan kekerasan. Bukankah ini menembak dirinya sendiri? Setelah makan, Xiao Hailong sangat tertekan. Setelah makan, dia awalnya ingin mengobrol dengan Dong Ruolin beberapa kali lagi untuk meningkatkan hubungan mereka. Pada akhirnya, Dong Ruolin mengerutkan kening dan berkata, "Ini sudah larut, saya harus kembali, terima kasih atas keramah tamahan Anda." Xiao Hailong sangat tertekan dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu." Dong Ruolin menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya akan naik taksi saja." Saat ini, Dong Ruolin hanya ingin menarik garis yang jelas dengan Xiao Hailong. Xiao Hailong sangat marah dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengirimmu ke mobil, kalau tidak aku tidak akan mengkhawatirkannya." Dong Ruolin juga tidak menolak, dia mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar. Xiao Hailong buru-buru mengikutinya. Dia menahan napas, dan ingin membuat kencan romantis, dan mengambil kesempatan untuk mengaku kepada Dong Ruolin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa menjadi bajingan itu tidak akan memiliki peluang sama sekali, dan dia sepertinya meninggalkan kesan buruk pada Dong Ruolin. Sayang sekali. Jangan biarkan aku bertemu bajingan itu. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan membunuhnya, Xiao Hailong mengutuk dengan getir. Saat ini, Ye Chen baru saja selesai makan dan sedang membersihkan piring. Xiao Churan berkata dengan cemas saat ini, "Ye Chen, ada dokumen penawaran harga pemasok di tas saya, apakah Anda melihatnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya belum menyentuh tas Anda sejak saya kembali." Xiao Churan berpikir sejenak, lalu menepuk keningnya, dan berkata, "Oh, dokumen itu seharusnya ditinggalkan di ruang pertemuan M Grand Group. Aku membutuhkannya besok pagi, atau kamu bisa mengantarku untuk mengambilnya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat lelah, istirahat dulu, aku akan mengambilkannya untukmu." Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Aku sangat lelah, jadi terima kasih atas kerja kerasmu." Nomor dokumennya adalah G20.191.101. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak sulit melakukan sesuatu untuk istriku." Setelah selesai berbicara, Ye Chen pergi ke Xiao Group. Di sini,
Xiao Hailong dan Dong Ruolin baru saja meninggalkan hotel dan sampai ke pinggir jalan. Dong Ruolin hendak naik taksi. Saat ini, 3 van putih yang diparkir di pinggir jalan tiba-tiba menurunkan belasan orang kuat dan bergegas mendekat dengan agresif. Selusin orang ini semuanya bertopeng kain hitam dan memegang pipa baja, sepertinya mereka ada di sini untuk membalas dendam. Tidak bagus. Xiao Hailong ketakutan setengah mati ketika dia melihat begitu banyak orang berlari ke arahnya. Dong Ruolin juga melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia menduga kelompok orang ini pasti dicari oleh pemuda tadi untuk membalas dendam. Benar saja, seorang pemuda dengan kain kasa di kepalanya berdiri dan berteriak, "Sialan, pukul aku." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang bergegas menuju Xiao Hailong segera setelah perintah diberikan. "Saya tuan muda dari keluarga Xiao. Beraninya kamu menyentuh saya?" Xiao Hailong bingung, berpura-pura mengaum keras di mulutnya. Seorang pria kuat tersenyum menghina, datang dan melemparkan pipa baja ke arahnya. Xiao Hailong sangat ketakutan hingga dia hampir kencing. Pada saat ini, Xiao Hailong terkejut, dan tiba-tiba mendorong Dong Ruolin keluar, dan Dong Ruolin berteriak, dan didorong ke depan pihak lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Hailong berlari ke mobilnya, membuka pintu dan masuk, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian tanpa ragu-ragu. Dong Ruolin hampir meledak. Xiao Hailong ini benar-benar brengsek. Masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri, tetapi pada saat kritis, dia, seorang pria bertubuh besar, justru mendorong dirinya sendiri, seorang wanita, untuk memblokir senjatanya dan melarikan diri sendiri. Di dunia ini, bisakah ada bajingan lain yang menjijikkan seperti dia? Melihat Xiao Hailong melarikan diri, pemuda itu memarahi ibunya dengan marah. Bajingan ini benar-benar meninggalkan wanita itu dan melarikan diri sendirian, sayang sekali. Setelah itu, dia menatap Dong Ruolin dan berkata dengan dingin, "Cantik, panggil bajingan itu kembali padaku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Dong Ruolin berseru, "Saya tidak mengenalnya, tolong jangan libatkan saya dalam masalah kalian berdua." Pemuda itu menunjuk ke kepalanya sambil memegang kain kasa, dan berkata dengan dingin, "Sial, kepalaku punya 16 jahitan. Aku tidak bisa bernapas, aku bahkan tidak bisa makan. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkanmu, kamu akan bersamaku. Pulanglah dan biarkan aku tidur nyenyak, itu bisa dianggap sebagai kompensasi untukku." Dong Ruolin berseru, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini melanggar hukum." "Fa," pemuda itu berkata dengan dingin, "apa yang saya katakan adalah hukum. Setelah saya selesai menidurimu, dengan sendirinya kamu akan tahu apa hukum sebenarnya." Dong Ruolin merasakan hawa dingin di hatinya, kepanikan dan keputusasaan hampir menguasai dirinya. Dia buru-buru berkata, "Saya akan segera meneleponnya." Bagaimanapun, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Hailong. Xiao Hailong sedang mengemudi dengan putus asa, berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin. Ketika dia tiba-tiba melihat Dong Ruolin memanggilnya, jantungnya berdetak kencang. Ini sudah berakhir. Tadi, dia hanya berlari menyelamatkan nyawanya dan mendorong Dong Ruolin keluar. Aku khawatir wanita ini sangat membenci dirinya sendiri, bukan? Sial sekali. Dia juga mengatakan bahwa dia harus berkencan baik dengannya dan menjalin hubungan dengan keluarga Dong, sehingga keluarga tersebut bisa naik ke surga. Sekarang tidak apa-apa, Dong Ruolin sangat tersinggung. Tapi beraninya dia menjawab telepon saat ini. Menjawab telepon tidak lebih dari menyuruh diri sendiri untuk kembali. Orang bodoh bisa menebaknya. Tapi, apakah dia masih hidup? Ketika dia kembali, para gangster itu agresif, dan mereka membawa pipa baja. Bahkan jika mereka tidak menginginkan nyawanya sendiri, mereka mungkin akan menghancurkan diri mereka sendiri hingga menjadi cacat permanen. Wanita itu penting, hidup lebih penting. Jadi dia memutuskan untuk terus melarikan diri, apapun dia. Dong Ruolin tidak dapat menjawab teleponnya, merasa sangat putus asa. Dia memohon kepada pemuda itu, "Saya dapat membayar Anda uang, tolong lepaskan saya, ini benar-benar bukan urusan saya." Pemuda itu menyeringai dan berkata, "Saya tidak menginginkan uang Anda. Saya ingin tubuh Anda." Dong Ruolin sangat ketakutan sehingga dia tahu jika dia tidak ingin melakukan sesuatu, orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, mengambil keuntungan dari pihak lain yang tidak waspada, dia mengertakkan gigi peraknya dan menendang keras antara kedua kaki pemuda itu. Pemuda itu tidak menyangka bahwa dia akan berani melawan,
dia langsung ditendang di selangkangan, dilepaskan dengan jeritan kesakitan, tanpa sadar melambaikan tangannya, dan menusuknya dengan pisau. Dong Ruolin hendak melarikan diri ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pahanya, menjerit dan jatuh ke tanah. Belati tajam menusuk kakinya, dan darah mengalir keluar. "Jalan, kamu masih ingin kabur?" Pemuda itu menjadi geram, menjambak rambutnya, dan berkata sambil mencibir, "Selamat, kamu telah berhasil membuatku marah. Malam ini, aku dan saudara-saudaraku akan menjagamu dengan baik." Dong Ruolin menitikkan 2 baris air mata karena putus asa. Dia telah mengumumkan hukuman matinya sendiri di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan melepaskannya, dan dia takut dia akan benar-benar mati di tangannya. Dalam hal ini, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa saat ini, sebuah mobil BMW hitam perlahan mendekat. Ye Chen, yang sedang mengemudi, melihatnya sekilas, dan alisnya segera mengernyit. Bab 70. Kaki Dong Ruolin sangat sakit, hatinya sangat putus asa, dan air matanya terus mengalir. Melihat wajah cantiknya dengan bunga pir dan hujan, pemuda itu begitu jahat sehingga dia menelan ludah dan berseru, bawa dia ke dalam mobil. Seseorang di sebelahnya berteriak, "Westbrook, kapan kita bisa mengunjungi keindahan ini?" Pemuda itu berkata dengan dingin, "Aku akan mengizinkanmu datang setelah aku selesai." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dan membawanya ke mobil. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar beberapa jeritan menyedihkan dari sekitar. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar keras. Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan marah, dan berteriak, "Ada apa?" Tapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Sebelum sempat mengelak, ia merasakan sakit yang menusuk di wajahnya, bintang emas bercipratan di depan matanya, pangkal hidungnya putus, dan mimisan keluar secara tiba-tiba. Seolah-olah ada palu raksasa yang menghantam kepalanya. Pemuda itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergoyang dan terjatuh ke belakang. Saat dia terjatuh, dia melihat beberapa kaki tangan di belakangnya tergeletak di tanah seperti anjing mati, tak bergerak. Dong Ruolin mengangkat kepalanya dengan ngeri, mata indahnya tiba-tiba membesar. "Saya melihat seseorang bertopeng hitam berdiri di depan saya, matanya sedingin pisau." Dong Ruolin terkejut sekaligus bahagia, dan berseru dalam hatinya, "Siapa dia? Apakah dia di sini untuk menyelamatkanku?" "Benar sekali, mereka pasti datang untuk menyelamatkanku." Wajah pemuda itu berlumuran darah, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Orang ini menembak terlalu cepat, dan dia membiarkan mereka berempat jatuh dalam sekejap. Pria bertopeng yang tersisa tertegun selama beberapa detik sebelum mereka bisa bereaksi. "Kamu, siapa kamu?" Dong Ruolin duduk di tanah, menatap orang di depannya. Pria itu tidak menjawab. Dia segera mengangkatnya dan berlari ke dalam gang. Dong Ruolin terengah-engah, jantungnya berdebar kencang, dia masih shock. Di belakangnya terdengar teriakan orang-orang kekar dan deru sepeda motor, jelas berusaha mengejar ketertinggalan sekuat tenaga. Angin bersiul bertiup melewati wajahnya. Dong Ruolin kehilangan banyak darah di kakinya, ditambah dengan kepanikannya, dia hanya bisa memeluk orang ini dengan lemah. Entah kenapa, samar-samar dia merasa aura pria ini tampak familiar. Namun dia tidak tahu bahwa pria misterius yang memeluknya adalah suami sahabatnya, Ye Chen. Ye Chen lewat di sini, tanpa diduga melihat Dong Ruolin dikepung. Dia takut sesuatu yang serius akan terjadi pada Dong Ruolin, jadi dia memakai topeng dan datang untuk menyelamatkan Dong Ruolin. Setelah diubah oleh sinar energi spiritual yang diperoleh dari batu putih, keterampilan Ye Chen menjadi sangat bagus, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak gang di sini, Ye Chen dengan cepat mengusir para pengejarnya. Memegang Dong Ruolin di pelukannya, Ye Chen berlari jarak jauh dalam satu tarikan napas, dan berhenti ketika dia mencapai kedalaman taman. Sekarang sudah larut, dan tanaman di bagian dalam taman lebat, bahkan jika pihak lain menyusul, mereka bisa menyembunyikan jejaknya. Dia meletakkan Dong Ruolin di tanah, dan melihat celananya berlumuran darah, dan segera mengerutkan kening. Meskipun Dong Ruolin kehilangan banyak darah, dia nyaris tidak bisa tetap terjaga, dan berkata dengan wajah pucat dan bersyukur, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, bolehkah saya bertanya, siapa kamu?" Ye Chen meliriknya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah menganggap dirinya tinggi, meskipun dia menunjukkan wajah aslinya, apa gunanya? Itu hanya menambah masalah. Oleh karena itu,
lebih baik bersembunyi sampai akhir. Terlebih lagi, dia tidak terlalu memperhatikan Dong Ruolin, dia hanya menyelamatkan istrinya Xiao Churan demi dia. Melihat Ye Chen tetap diam, Dong Ruolin juga mengerti maksud pihak lain, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia merasa malu untuk bertanya lebih jauh. Namun ia memiliki kepribadian yang kuat, dan ia bukanlah tipe wanita yang bergantung pada laki-laki, karena pihak lain menyelamatkannya, namun ia tidak berterima kasih pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa berhutang sesuatu. Tepat ketika Dong Ruolin hendak bertanya, dia mendengar suara serak dan acuh tak acuh di samping telinganya. "Lepaskan celanamu." Dong Ruolin mengangkat kepalanya dengan heran, melihat pria bertopeng itu menilai dirinya, dia merasa malu dan marah. "Saya pikir saya lolos dari mulut harimau, tetapi saya tidak menyangka akan jatuh ke sarang serigala lagi. Ini adalah hutan belantara yang sepi, dan lawannya sangat terampil, bahkan jika dia berteriak potian, dia tidak bisa lepas dari cengkeramannya." Dong Ruolin putus asa, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tajam, "Jangan coba-coba menyentuhku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghinaku. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku lebih baik mati." Ye Chen terkejut, dengan sengaja menahan suaranya, menunjuk ke kakinya dan berkata, "Hamstringmu terluka, dan lukanya dekat dengan arteri utama. Jika tidak diobati tepat waktu, bisa menjadi cacat. Sekarang jika pendarahannya tidak berhenti, aku akan mengirimmu pergi. Kalau kamu ke rumah sakit pasti akan terlambat, jadi bagaimana menurutmu?" Dong Ruolin menatapnya dengan heran, pipinya terasa panas. Dia mengira pihak lain ingin selingkuh, tapi dia tidak menyangka. Melihat Dong Ruolin menatapnya dengan lidah keluh, Ye Chen menghela nafas dalam hati. Dong Ruolin bertanya kepadanya dengan takut-takut, "Bisakah kamu membantuku menghentikan pendarahan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya telah mempelajari pengobatan Tiongkok, dan saya dapat menggunakan teknik akupuntur untuk membantu Anda menghentikan pendarahan dan memperlambat cedera. Kemudian Anda juga punya waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan." Terima kasih. Dong Ruolin tersipu malu, suaranya tidak terdengar seperti nyamuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lukanya, merasa sangat berkonflik di hatinya. Cederanya tidak memihak, hanya di paha atas, dan saya harus melepas celana. Tapi jika dia melepasnya, bukankah dia akan terlihat oleh pihak lain? Pendidikan keluarga Dong sangat ketat, dan Dong Ruolin tidak akan pernah bergaul dengan pria lain, apalagi membiarkan pria menyentuh tubuhnya. Terlebih lagi, keluarga Dong memiliki seorang dokter keluarga yang merupakan dokter barat terkenal di luar negeri, dan dia tidak percaya bahwa akupuntur saja dapat menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Dong Ruolin berpikir sejenak, lalu menolak, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi tolong kirim saya ke rumah sakit dulu, saya rasa saya bisa bertahan." Ye Chen mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dong Ruolin pasti merasa dia tidak akan terluka sampai mati sekarang, jadi dia ingin pergi ke rumah sakit dulu. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa dia tidak merasa begitu serius sekarang adalah karena ketika dia memeluknya barusan, dia diam-diam menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Dia akan kehilangan banyak darah dan sudah lama mati. Melihat Ye Chen terdiam, Dong Ruolin percaya bahwa cederanya tidak terlalu serius, jadi dia mencoba untuk berdiri. Tapi begitu dia bergerak, lukanya terbuka, dan aliran darah panas keluar. Tubuh Dong Ruolin melunak, dan dia terjatuh ke tanah dengan pusing, wajahnya sangat pucat. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata, "Aku baru saja berkata, jika kamu bergerak lagi, kaki ini pasti tidak akan berguna. Bahkan jika kamu pergi ke rumah sakit, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Terlebih lagi, kamu telah kehilangan terlalu banyak darah. Ada kemungkinan mati karena syok sebelum ambulans tiba. Menyembuhkan atau tidak menyembuhkan adalah pilihanmu." Bersambung.